sekarang tuh hanya di Universitas Prasetya Mulia di BSD. Jurusannya ada S1 event, terus branding sama bisnis. Fun fact-nya, Kanek ini lulusan matematika. Bener nggak tuh? Bener. Pas sudah masuk, susah ya. Jadi itu habis itu gue lanjut S2 di SBM ITB, bisnis. Terus ya udah, gue tuh ternyata menikmati sekali dengan marketing, konsep, kreatif tuh gue suka banget karena kerjaan pertama gue dulu juga di advertising kan. Nah dari advertising gue kecebur lah tuh ke dunia event. Jadi event konseptor tuh awalnya. Tahun berapa tuh Kak? 2006 lo udah lahir. Ya udah tuh gue berapa lama jadi event konseptor, terus habis itu sempat jadi kontraktor rumah juga, jadi IO awalnya. Terus sempat di multimedia, kita bikin multimedia company waktu itu sama Postpro. Terus habis itu, kayaknya lucu deh jadi promotor. Yang berjalan, promotor gue udahan, terus ya udah ada tawaran ngajar. 2015 ada tawaran ngajar, gue masih insecure tuh waktu itu. Gue terima dulu 2016. Oke. Jadi kayaknya ngajar adalah kerjaan gue yang lama. Hai Eventhusiast. Ketemu lagi sama gue Sibo dari Euphoria. Dan hari ini nggak terasa kita sudah ada di episode kelima Euphoria Talk. Kita kasih tepuk tangan dulu. Dan hari ini senang banget Studio Euphoria kedatangan tamu spesial. Jeng. Ini adalah guru kami, wes panutanku. Di sini ada Kaneki. Oke. Tapi Kak, kalau misalnya balik nih, tadi kan lo bilang awalnya konsep event dulu kan? Apakah tiba-tiba langsung konsep event atau sebelumnya tuh lo terjun sebagai apa ya? Biasa kayak show director lah atau apa? Atau emang langsung konsep aja di awal? Dan kenapa tiba-tiba bisa konsep gitu? Jadi out of gue suka dengan satu hal yang kreatif ya. Dan waktu itu gue mulainya dengan waktu masuk di agency, kerjaan gue adalah bikin produk launch, relaunch lah kalau kita mau bilang kayak sekarang. Jadi produk yang sebenarnya sudah ada, ganti wrappingnya, terus habis itu coba dibikinin konsep eventnya. Itulah tugas pertama gue dan gue suka banget ternyata. Kayak rebranding itu? Iya, semacam rebranding. Terus habis itu gue jadi event konseptor itu juga nyobanya kan karena pitching ya. Jadi gue diajak orang, lo Nek coba bikin konsep event gitu, event buat corporate gitu. Gue masukin terus ternyata menang. Ya udah tuh lanjut itu jadi konseptor event. Nah, cuman karena waktu itu yang mempekerjakan gue, yang meng-hire gue adalah IO yang mungkin kalau kita bilang IO-nya IO kecil lah ya dulu ya. Dia tuh nggak punya pasukan lain gitu. Jadilah udah gue event konseptornya, gue juga show director. Udah pernah punya pengalaman? Belum. Jadi gue belajar dulu sampai akhirnya ya udah ini ternyata jadi show director tuh gini. All in one ya. Konsep iya, eksekusi iya. Karena dia menganggap bahwa si konseptor ngerti bagaimana show-nya akan berlangsung gitu. Oh ya udah. Padahal nyatanya Kak, nyatanya benar sih. Nyatanya benar ya. Oke, karena banyak kan yang kayak gitu sebenarnya. Jadi konsep iya, tapi eksekusi juga iya gitu kan. Betul. Nah, kalau misalnya kayak gitu Kak, sebenarnya kan tadi lu udah cerita nih ya, kayak dari awal tuh 2006. 2006 lah. Ada beda nggak sih Kak event yang dulu sama kelihatan ya sekarang tuh event udah megah apa nih kalau misalnya apalagi kalau ada event-event internasional kan kita terpapar dengan gila nih megah banget nih acara gitu dibanding sama yang dulu. Oke. Jadi kalau ngomongin perbedaan ya sebenarnya teknologi itu berkembang. Yap. Teknologi itu berkembang, aplikasi itu berkembang. Walaupun yang dulu gue pakai sama teman-teman itu tujuannya sih sama ya. Iya. Bagaimana mentransfer
visual, motion dari laptop ke LED, ke proyektor dan so on so forth gitu. Karena dari zaman gue dulu kita tuh sebenarnya udah main tuh yang namanya projection mapping gitu. Terus kemudian visual di panggung dan lain-lain. Itunya sih sebenarnya nggak banyak berubah malah. Kalau aplikasinya iya tumbuh kembang, kecepatan iya, karena dulu kita ngomongin prosesor, kita ngomongin render gitu, render konten lama gitu, terus tiba-tiba gagal render gitu, puyeng. Itu kita puyeng gitu. Kalau sekarang kan ngerender bisa on the spot tuh, pakai MacBook Pro yang paling baru gitu, atau pakai ROG gitu, udah cepet aja gitu, semua serba cepet. Jadi mungkin perbedaannya adalah bagaimana ngetransferin dulu yang lebih lama, sekarang jadi lebih cepat. Oke. Tapi kalau pelakunya sama aja. Maksudnya kayak kan kalau sekarang tuh ada Shodi, ada floor director, ada stage director. Apakah dari dulu emang kayak gitu, Kak? Dari dulu emang kayak gitu. Sami dan aku tuh masih punya teman-teman yang senior zaman dulu gitu. Sekarang juga masih jalan tuh. Masih relevan. Iya. Terutama untuk production ya. In the meantime, kalau kita bicaranya konsep, nah ini yang konsep ini yang sebenarnya sangat challenging ya. Yang tua-tua, mohon maaf nih, mungkin udah kemakan ini ya, rutinitas. Iya. Yang mereka jago adalah production. Ini kalau yang aku lihat ya, yang tua-tua tuh matang banget urusan production, masalah kontrol waktu, masalah managing human, masalah menjaga risiko gitu ya. Mereka jauh lebih teliti lah dari yang anak-anak muda kalau menurutku ya. Sementara yang anak-anak muda itu bisa support di konsep tuh bahkan jauh lebih advance. Lebih kreatif, lebih cepat kerjainnya gitu ya. Itunya sih sebenarnya yang kalau aku lihat ya. Jadi untuk teman-teman di sekarang lebih banyak malah sumbangsinya di kreatifnya. Di kreatif sebenarnya. Tapi kalau yang mungkin kan ada beberapa yang mungkin keahliannya dia bukan di kreatif gitu. Iya. Nah ini juga nih lawannya yang tua-tua nih. Karena yang tua-tua kita lebih banyak membimbing, yang muda-mudanya justru yang mungkin lebih tahan sama begadang. Nah itu sih. Gitu. Kalau yang muda-muda kita nggak bisa pungkirin lah energi lah ya. Iya. Energi, kemudian bagaimana mereka tuh bisa handle pressure tuh kadang-kadang juga. Ini yang asik ya kalau dibahas ya. Iya. Ngomongin psikologi orang-orang yang bekerja di dalam dunia event. Itu between yang tua dengan yang muda, ini tuh asik banget kalau yang tuanya tuh bisa ngebimbing yang muda. Tapi itu terjadi di ini nggak, Kak? Ke teman-teman yang diajarin nih sama Kaneki, kan juga mereka umurannya masih kayak kita sebutnya Gen Z ya. Jadi kayak apakah itu yang tadi juga tercermin dari teman-teman yang sedang belajar atau emang teman-teman yang baru nyemplung nih di dunia event? Kalau yang Kaneki perhatiin gimana? Ini yang menarik ya dari kenapa aku suka dengan teman-teman yang bekerja di dunia event ya. Akhirnya mentalnya pada jadi. Itu tuh yang aku suka ya. Maksudnya dia tuh bener-bener tangguh menghadapi berbagai situasi. Ini kalau kita ngomongin klien ya. Iya betul. Ya. Klien mau apa, vendor mau apa, kita orang yang di tengah. Gimana caranya nyampein dari vendor balik ke klien, klien balik ke vendor dengan penuh ketenangan seperti dirimu. Luar biasa sih, Bu. Karena kita adalah jembatan. Kita adalah jembatan, jadi sebisa mungkin kita harus tenang ya, Kak. Iya, betul. Karena event juga kita berbicaranya, kalau dulu ada sahabatku bilang, event is all about managing human ya. Kita memanage banyak sekali manusia, bagaimana menjaga perasaannya, bagaimana menjaga mereka supaya bisa tersampaikan apa yang mereka mau gitu ya. Jadi ini balik lagi kenapa aku dulu suka dengan psikologi. Karena di event tuh sangat amat berbicara psikologi orang ya. Kok kayak gimana cara ini yang hebat dari itu. Kita mempersiapkan sesuatu berbulan-bulan hanya untuk menghadapi satu hari itu. Bagaimana Anda menjaga sanity Anda ketika betul. gensetnya mati. Aduh, itu part kecil tapi ternyata dampaknya wow banget kan. Bener. Iya. Itu luar biasa. Iya, dan ternyata dulu kan Kaneki mau psikologi gitu ya. Ternyata di event juga butuh.
Oh, gitu ya. butuh banget. Oke. Ini mungkin aku juga mau cerita ada satu project konser. Waktu itu kebetulan aku diajak temen untuk jadi bagian dari LO lah gitu. Aku nggak mau sebut artisnya, aku nggak mau sebut IO-nya, promotornya gitu ya. Dia ada begini nih, Bo, sediakan aku sekitar 200 botol, mungkin lebih, 200 botol air, apa kalau kita bilangnya ya, bukan air mineral atau air yang asin-asin itulah gitu ya. Apa AMDK, air mineral dalam kemasan? Saya kan nggak boleh sebut merek ya. Iya. Air keringat itu loh, yang asin. Oh iya, tahu. Ya. Sediakan 200, nggak boleh ada brandnya, harus dibolongin dari atas. Aduh. Buat masukin sedotan. Gimana lo mau menjaga sanity lo? Bolongin, masukin sedotan. Pakai solder ya, lagi, ya Allah. masukin lagi, bolongin. Taruh di setiap sudut gitu. Oke. Terus minumnya, udah. Cuma lo bayangin. Itu luar biasa. Saya menyaksikan itu. Itu berapa lama ngebolonginnya, Kak? Saya nggak nanya lagi. Bahkan saya untuk tahu aja saya nggak berani. Kayak udah itu bukan urusan gue. Gue nggak mau ngurusin itu gitu ya. Nah tadi gara-gara Kak Neki ngomongin genset, aku jadi mau cerita juga. Jadi pas di Belajar Raya, salah satu event kita yang ini dan yang itu ya. Ini Belajar Raya 2024, itu 2023 Kak. Nah di 2024 ini kemarin aku full di FOH, full di area teknis lah begitu kan. Di situ terjadilah kejadian yang tidak kita harapkan. Kan tadi kita bahas ya Kak, kalau misalnya persiapan 2 bulan, 3 bulan cuman untuk menghadapi satu hari itu aja kan. Nah, di hari itu genset kita mati. Genset kita mati. Itu kayak padahal ini acara besar Kak. Maksudnya udah ada talk show, udah ada artis juga gitu, dan rundown-nya tuh padet banget. Nah, disitulah kayak jiwa-jiwa kesabaran dan ketenangan saya diuji. Benar. Karena kita nggak boleh bikin panik tim kan Kak? Betul. Kita nggak boleh bikin panik tim. Kita nggak boleh panik dulu diri sendiri, nggak boleh bikin panik tim. Karena ketika ngomong, guys, genset mati, itu semua panik nggak sih? Nah iya. Panik kan? Nah, di situ akhirnya muncullah ide-ide kreatif kayak untungnya di stage kita di Belajar Raya kemarin kita punya tirai besar buat nge-blackout sebenarnya, buat tujuan utamanya tadinya tuh buat cek sound Kak. Karena kan perpindahan dari talk show ke konser biasa ke nyanyi gitu kan ada cek sound dan lain sebagainya kan. Sementara panggung kita satu doang guys. Sementara kan kalau misalnya acara kayak gitu harusnya panggungnya 2 gitu kan. Nah ini 1. Nah akhirnya udahlah kita blackout tanpa membuat panik semua orang, kayak yaudah di blackout aja, dan alhamdulillahnya nyala lagi sih. Jadi emang permasalahan genset nih ngeri-ngeri sedap, dan teman-teman juga harus memeriksa lagi sih. Itu pembelajaran juga buat kita untuk kayak memeriksa lagi ke depannya, kayak misalnya ada error colokan, dayanya rendah, itu kan juga berpengaruh gitu ya ke si gensetnya ini gitu. Jadi yang menarik sebenarnya juga dari case genset mati ya. Kalau entertainer sejati, orang-orang yang ada di depan panggung yang memang udah terbiasa melihat genset mati itu, dia udah tahu aja mau ngapain. Iya benar. Aku tuh pernah ada case waktu itu MC itu menghadapi genset mati itu udah dia tahu aja tuh nge-tackle-nya tuh gimana gitu. Jadi kalau orang yang memang sudah terbiasa di dunia event, ada kejadian-kejadian gitu, mereka sebenarnya saling ngelindungin nih. Benar. Semuanya tenang, semuanya tahu apa yang mesti dijalanin gitu ya. Itulah yang menariknya dari dunia event. Gak ada tuh yang akhirnya dengan kejadian begitu terus marah-marah, ada yang begini tuh kayaknya ya mungkin dia harus berlatih lagi lah emosinya gitu ya. Karena di saat yang kayak gitu justru kita nggak boleh saling menyalahkan, nggak boleh saling emosi. Iya. Ketenangan tuh jam terbang ya Kak? Jam terbang. Banyak sih, kayak nggak cuma genset ya. Gue nggak mau bilang umur. Iya benar. Karena kalau umur nanti gue yang dibilang ini. Gue nggak ngomong ya. Jam terbang tuh maksudnya seberapa banyak lo ikut event. Nah gitu. Itu benar. Lo dari umur 17 tahun misalkan ya, teman-teman kan mungkin banyak yang di jalan pensi gitu ya. Pensi itu volunteer itu lama-lama juga jam terbangnya juga banyak. Iya. Gitu. Umur muda, umur kepala 2 jam terbang banyak tuh mungkin loh. Iya benar. Kalau ikut kegiatan banyak itu kan. Yeah. Karena
dari awal gue nyemplung di dunia event itu nggak cuma genset mati sih, LED mati di tengah-tengah, terus mikrofon mati itu udah sering ya, udah lumrah. Mungkin kalau orang-orang yang baru kayak, itu mati gitu. Tapi kalau kita di FOH di area teknis pasti udah paham, oh ya entah apa yang kesenggol, entah channelnya belum diaktifin yang kayak gitu. Jadi ya sedikit banyak dan lama kelamaan akan paham itu ya kan Niki ya. Kalau di anak-anak multimedia namanya MISMUL. Apa Mistik tuh? Multimedia. Mistik, oke. Nggak tahu kenapa tiba-tiba gagal render. Iya kayak gitu sering tiba-tiba kan. laptop mati. Benar. Padahal Nggak pas salah biar kita aman. juga, gitu. Mismul, oke. Mismul. Oke, itu makanya penting ya untuk teman-teman ikutan kayak volunteer, freelance gitu. Iya, biar semakin banyak ilmunya, semakin paham manusia lain gitu ya. Karena kalau kita ngomongin volunteer ini lagi-lagi mempelajari manusia ya. Iya. Jadi nggak bisa jauh di dunia event antara psikologi dan sosiologi, itu benar-benar nggak jauh lah gitu. Gimana kita kalau jadi volunteer atau kita lagi jadi freelance gitu ya, orang yang di depan kita kan orang baru semua. Iya, benar. Kita kan nggak bisa pilih-pilih tuh. Oh, gue maunya cuma kerja sama dia, gue cuma mau kerja sama dia, kan kita nggak bisa pilih-pilih. Yang penting we get the job done gitu kan. Professionally, integritas dijaga gitu ya. Itu aja. Mental sih lama-lama jadi sih. Iya, mental nih harus kuat-kuatan nih. Cuman kalau dari Kaneki sendiri ada nggak sih event? Mungkin teman-teman juga nggak tahu gitu ya. Ada nggak sih event yang menurut Kaneki itu menarik banget dan kayak bagus gitu untuk dibahas? Oke. Sebenarnya aku tuh punya tiga event lah yang aku tuh benar-benar suka banget ya. Yang aku sampai dalemin banget itu tentu immersive theater. Mungkin kalau nanti teman-teman mau Google immersive theater tuh apa gitu ya. Karena immersive theater tuh di Indonesia bisa dibilang sangat amat sedikit kali ya. Aku dulu pernah coba produksi immersive theater, cuman ya lagi-lagi kekurangan orang yang mungkin mau percaya untuk invest, brand juga banyak yang nggak tahu gitu ya. Cuman kalau teman-teman mau ngulik-ngulik tentang immersive theater, silakan di Google. Nanti kalau kita mau ngobrol bareng, yuk kita ngobrol, kita ngopi darat. Asik. Terus yang kedua, kalau mega events ada openingnya G20 di Guangzhou atau di Hangzhou ya. Nanti teman-teman juga boleh Google. Itu ya kali bikin event di atas danau, di atas air gitu ya, gue nggak ngerti lagi itu gimana. Tapi keren sih itu sih. Mampus, keren banget gitu. Maksudnya it's very beautiful, konsepnya sangat bagus, terus mix between technology and ancient China, terus habis itu banyak message yang dia mau sampaikan gitu ya, itu bagus banget. Sama yang bekas banget di aku nih akhir-akhir ini tuh itu fake funerals di Korea. Isunya di Korea tuh kan banyak orang depresi, banyak orang bunuh diri gitu ya. Dia ada orang memutuskan untuk membuat satu event bagaimana pengalaman kalau mati itu gimana. Jadi ini berdasarkan risetnya dia. Jadi risetnya dia tentang itu, terus habis itu dia bikin bagaimana pengalaman kalau kita mati itu gimana. Jadi orang tuh benar-benar dimasukin ke peti mati gitu. Ngerasain di dalam peti matinya tuh bagaimana. Cuman yang menarik adalah proses dari sebelum dan sesudah masuk coffin itu, masuk peti itu ada journey-nya. Dan journey-nya itu yang justru malah bikin orang heal. Ini kan yang menarik. Misalnya salah satu tugas dari event adalah to heal ya. Untuk menyembuhkan orang gitu. Dan memang secara riset dia, setelah orang mengikuti event ini, memang orang menjadi lebih baik, lebih senang. Ada impact-nya ya, berarti ada jelas, impact ya. Ada impactnya. Ini yang bikin gue ngelihatnya keren banget ya. Nanti mungkin teman-teman bisa dikasih linknya untuk ngelihat lebih jauh lah gitu. Ada journey-nya yang bikin, kita mesti nulis surat dulu. Kita mesti ngomong apa dulu gitu ya. Habis itu apa yang mau kita sampaikan gitu ya. Terus dia masuk peti mati, terus dia keluar gitu. Lalu ada penjelasannya gitu. Itu bagus banget. Sebagai seorang dosen gitu, akademisi, kira-kira masa depan event itu seperti apa sih Kak? Kalau dilihat dari yang sekarang?
kita nggak bisa pungkirin ada teknologi bernama AI dan robot. Kita nggak bisa pungkirin. Kapan kita akan menggunakan AI, kapan kita akan menggunakan robot, itu udah, kalau menurutku udah inevitable lah gitu ya. Dan event itu akan kesana, cuman gunanya untuk apa masih bener-bener se-eksploratif itu sekarang nih gitu. Apakah memang akan disalahgunakan? Apakah itu akan menggantikan pekerjaan manusia? Atau apakah memang ini malah berguna untuk humanity? Contoh gini aja. Kalau sekarang kita dalam produksi event, ada beberapa pekerjaan yang masih dihandle manusia, misalkan pembangunan rigging. Kalau itu semuanya diganti sama robot gimana? Kan itu aja pertanyaanku ya. Di dunia konstruksi itu membuat rumah dengan 3D printing kan sudah ada. Iya, betul. Apa yang menghalangi kita ketika semua hal bisa dibuat dengan 3D printing? Berarti kan persiapan event jauh bisa lebih cepat gitu ya. Bagaimana kita meriset sesuatu menggunakan AI? Bagaimana AI itu bisa menjadi tandem kita, teman ngobrol untuk kita berkreatif lah. Diskusi ya. Diskusi, teman diskusi gitu ya. Bukan untuk kita mau ngambil dia jadi ini yang mau gue pakai gitu ya. Pahamilah bahwa AI ini sebenarnya harusnya ada gunanya buat humanity. Iya. Gitu. Nah, tren berikutnya yang kalau kita lihat di masa depan ya. Karena gue mendalami sustainability, mulai mendalaminya di 2018 dan ternyata mendalaminya itu bukan karena apa-apa ya, cuman karena ternyata bikin takut sih sebenarnya kalau kita nggak menjalankan sustainability, di mana sustainability ini untuk kelangsungan, terutama kelangsungan future generations gitu ya, kok kayaknya nggak selamat di bumi ini gitu. Terutama juga di event yang selama ini gue masih ngelihat bahwa nggak ada kepedulian orang terutama dalam produksi gitu ya, terutama untuk bagaimana mengurangi emisi karbon gitu ya, terutama untuk bagaimana mengurangi sampah gitu. Terutamanya ya. Banyak ya. Iya, banyak juga ya. Banyak loh, terutama yang udah kesebut 3. Itu tampaknya orang mulai harus lebih mengerti ya bagaimana sebetulnya event juga harusnya bisa membantu menyelamatkan bumi. Bukan hanya untuk par tuh maksudnya ideal. Oh, ini buat gue nyuci dosa, perbuatan baik gue juga segini gitu. Kayaknya gue kurang setuju deh. Oh, baik. Dosanya harusnya dikurangin. Dosanya dikurangin. Iya dong. Kayak bukan ditambel gini, ya. Bukan ditambel. Ini dosa segini, kebaikan segini. Jangan gitu maksudnya gitu ya. Itu mah namanya, kalau kita bahasanya ada greenwashing. Gitu. Jadi lo menutupi dosa lo dengan berbuat kebaikan yang terus lo gembar-gemborkan gitu. Padahal sih nggak equal. Yang menarik kan gini, bagaimana di masa mendatang production itu waste-nya jauh lebih sedikit. Zero waste. Tapi nggak mungkin zero kan, Kak? Susah sih. Iya. Susah. Bagaimana penerapan circular economy di dalam event? Bagaimana event itu semakin lama semakin banyak mengendalikan waste-nya jauh lebih baik. Dari termasuk panitianya, termasuk pengunjungnya gitu ya. Itu semua teredukasi dengan baik sehingga apa yang menjadi dampak negatif dari sebuah event tuh lama-lama berkurang. Poinnya sih sebenarnya gitu. Jadi sama ini Kaneki, sebenarnya Euphoria juga ngomongin freelance tadi ya. Kalau tadi kan Kaneki banyak bilang untuk pelaku di industri event itu sebenarnya kita bisa belajar nih, mau jadi volunteer, mau jadi freelance. Sama kayak di Euphoria, kita tuh juga buka banyak kesempatan kali ya buat teman-teman tuh belajar bareng gitu di Euphoria. Jadi nanti kita akan cantumin nih di description box di YouTube untuk link masuk ke WhatsApp grupnya. Jadi kita tuh punya satu WhatsApp grup yang emang isinya itu teman-teman freelance sih yang mau join, mau kerja bareng di sini, boleh banget kayak gitu. Masuk ya teman-teman. Makasih. Gue juga masuk sih nanti. Aduh enggak deh, kayaknya Kaneki nggak di grup situ. Buang. Oke, Kaneki, mungkin terakhir ya teman-teman, aku pengen denger tips sih dari Kaneki buat teman-teman yang baru nyemplung di dunia event atau
karena pasti kedepannya akan ada challenge lainnya kan Kak di event ini sendiri gitu. Nah dari Kaneki ada nggak tips buat teman-teman nih? Oke, kalau tips ya, teman-teman pahami dulu sih sukanya teman-teman tuh ada di mana. Ada yang sukanya technical, ada yang sukanya halu-halu kayak aku, ada yang sukanya ngobrol, ada yang sukanya mimpin, ada yang sukanya warawiri gitu ya. Nah itu pelajarin dulu aja karakternya teman-teman tuh gimana. Karena di dunia event ini pekerjaannya sebenarnya lebar ya. Ada orang yang memang dibutuhkan untuk jagonya teknikal, dia menghitung, dia pekerjaannya sipil, dia harus tahu beban itu yang segini, dia kuatnya tuh penyangganya sekian gitu ya. Jadi ada yang kita ngomongnya benar-benar teknikal. IPA-nya keluar banget gitu ya, matematika, fisika, kimianya benar-benar dipakai gitu, itu ada loh teman-teman. Ada lagi yang modelnya halu, suka halu, kemudian sense of art-nya oke, kemudian dia tahu taste, design dan lain-lain. Itu mungkin itu ada bagiannya sendiri di tim kreatif gitu ya. Lalu ada yang modelnya bisa ngomong, jago ngomong, tenang gitu ya. Dia mungkin bisa leader. Dia bisa ngebimbing orang-orang, dia bisa menyalurkan aspirasi dari kanan ke kiri, kiri ke kanan gitu ya, tanpa ada yang emosi, semuanya bisa terjaga dengan baik. Itu ada pekerjaannya sendiri teman-teman. Jadi silahkan kenali diri, lalu volunteer di event-event, volunteer di sini. Volunteer di sini biar tahu ya gue sukanya yang ini deh. Cocoknya yang mana ya gue? Yang ini deh gitu. Mau coba semua? Silahkan. Saya juga udah pernah. Ternyata saya sukanya yang mana udah ketahuan gitu. Aku tuh suka ngebagi juga antara orang-orang yang strategik sama orang-orang taktikal. Orang-orang taktikal, orang-orang yang lebih sabar, orang-orang yang lebih bisa ngomong. Kalau nyerep omongan atau kritik atau diomelin orang tuh nyerapnya dengan baik, nyampeinnya juga baik, itu orang taktikal kalau aku bilang. Ada orang strategik, dia mikirnya panjang, tapi orang ini sebenarnya nggak bisa nih kalau dicoel-coel gitu dikit aja, tuh, wah langsung kebakaran gitu. Udah di belakang layar aja gitu ya. Jadi ada yang modelnya kayak begitu. Jadi kenalin diri ya Kak. Betul, kenalin diri. Nah teman-teman, setelah kita ngobrol panjang tadi ya, jadi ada beberapa hal nih yang menarik. Yang pertama, event itu ternyata nggak cuma jadi organizer ujung-ujungnya, tapi bisa juga kalian jadi venue owner kayak Kaneki, dan bisa juga jadi kayak event konseptor kayak Kaneki juga. Dan banyak lagi profesi lainnya sebetulnya ya, yang kalau kita ulik tuh pasti ada kok lebih banyak lagi. Dan yang kedua, untuk membuat sebuah event itu ada 3 komponen penting yang harus diperhatikan. Kalau aku nyingkatnya sih BTS, budget, time, scope. Jadi 3 hal ini nih yang jadi pertimbangan mau sebesar apa eventnya, sebesar apa budgetnya, dan persiapannya mau sejauh apa, selama apa. Itu sih teman-teman, kalian kalau misalnya mau nambah pengalaman di dunia event, jangan lupa komen di bawah sampai 10.000 lah ya. Nanti kita akan share link untuk join di komunitas freelance di Euphoria. Begitu teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe channel ini, like kalau kalian suka, dan follow juga Instagram dan TikTok Euphoria di @euphoriaevent. Itu aja teman-teman, sampai jumpa di Euphoria Talk selanjutnya. Bye.